الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ucapan ribuan terima kasih atas waktu, peluang dan kesempatan yang diberikan untuk kita bersama pada malam hari ini. Mudah-mudahan detik-detik kita bersama di rumah Allah, di majelis zikir, majelis ilmu, majelis rahmah dan maghfirah, di mana yang dengan kita telah berkumpul dalam suatu agenda, dalam satu majelis, dalam satu perhimpunan yang mampu untuk menurunkan dan juga mampu untuk memancing curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala, dan juga untuk kita mendapatkan keampunan dosa dengan penyaksian yang akan Allah persaksikan kepada para al-malaikatul kiram, ya malaikati syhadu, wahai para malaikat-malaikat, saksikanlah aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan tajuk perbincangan yang akan kita bicarakan bersama pada malam hari ini akan memberikan satu wawasan, akan memberikan satu gagasan, akan memberikan suatu pengamatan, penghayatan yang tajam terhadap hakikat kenapa dengan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya hanya manusia sahaja, hanya seorang mukmin yang beriman saja yang mampu untuk mempersembahkan, untuk memperlihatkan, untuk menunjukkan yang terbaik kepada segenap makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Sebab dengan kita melihat kalau Allah berlaku perkelahian, permusuhan antara binatang dengan binatang, itu suatu perkara yang wajar. Ikan dengan ikan, kambing dengan kambing, lembu dengan lembu, kerbau dengan kerbau. Begitulah dengan jenis-jenis binatang lainnya yang kuat, yang gagah, yang besar akan menganiaya, akan menerkam, akan membinasakan mangsanya, itu juga yang lemah daripadanya. Wajar-wajar saja sebab binatang tidak punya akal. Kalau seandainya kambing, kerbau, lembu, keledai masuk ke dalam masjid terus buang air di sana di sini, itu suatu perkara yang wajar. Kalau seandainya lembu buang air besar di tengah jalan, suatu perkara yang wajar. Sebab binatang tidak ada akal, binatang tidak ada otak. Mungkin otaknya banyak tapi akalnya tidak ada. Di samping dengan rasul yang mana, kitab yang mana, panduan yang mana, dan rasul yang mana atau nabi yang mana yang diutus Allah kepada mereka, tidak ada. Tidak ada sembarang kitab yang diturunkan, tidak ada sembarang nabi dan rasul yang diutus, dan juga tidak ada warasatul anbiya yang akan memberikan panduan dan bimbingan kepada mereka. Jadi kalau berlaku kejanggalan-kejanggalan dengan binatang, berlaku perkara-perkara negatif dengan hewan atau juga dengan makhluk Allah selain daripada manusia, itu suatu perkara yang logik, suatu perkara yang wajar. Pertengkaran, perselisihan, permusuhan, aksi kekuatan, adu kekuatan antara sesama mereka, itu suatu perkara yang wajar. Tapi suatu perkara yang kurang ajar kalau pada saat ketika antara sesama manusia bermusuh-musuhan. Rahmahnya kita inginkan itu daripada manusia, kasih sayangnya itu adalah daripada manusia, perpaduannya itu adalah daripada manusia, kebeningannya itu adalah daripada manusia, ketenangannya itu kita harapkan daripada manusia, ketabahannya itu kita harapkan juga daripada manusia, kebijakannya itu juga kita harapkan daripada manusia, kemudian kebeningannya dan juga dengan kebaikannya itu juga kita harapkan daripada manusia. Yang pada saat ketika manusia sudahnya bertengkar, tidak mau bersatu padu, saling salah menyalahkan, saling musuh memusuhi, saat ketika manusia dipelagakan dengan manusia. Jadi kalau dengan binatang bercakap, apakah kalian sudah sampai kepada tahap seperti binatang? Rasanya tidak tersalah. Kalau dengan seumpama kambing, lembu, kerbau,
anjing, dan juga jenis-jenis binatang bos bercakap seperti itu kepada manusia. Kalau dengan kami, katakan saja kalau kita melihat dunia binatang dalam rekaman TV, Masya Allah tabarak, cukup menarik. Saat ketika dengan singa, dengan harimau mengejar mangsanya, sumpah marusa melompat, dia terjang habis. Dia gunakan sepenuh kekuatannya untuk menerjang mangsanya. Dia gigit lehernya sebesar apapun. Apakah itu kira-kira dengan lembu hutan, ataupun juga dengan kijang, ataupun juga dengan rusa, akan menjadi mangsa oleh singa ataupun juga harimau. Itu satu perkara yang wajar dalam tontonan kita. Apalagi kalau pada tudingan kita memperhatikan kehidupan binatang, bagaimana dengan kehidupannya? Tidak ada aturan, tidak keru-keruan, musuh memusuhi, sakit menyakiti, ganggu mengganggu, masing-masing guna tarinya, masing-masing guna kesempatannya, masing-masing guna kekuatannya, masing-masing menggunakan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Jadi kita tidak menaruh harapan kepada seumpama binatang agar rumah Allah Jalla wa'ala seperti masjid, agar dengan seumpama surau, agar dengan seumpama majelis-majelis ilmu itu akan terjaga suasana, kondisi dan keadaannya dengan tertata rapi dan cantik. Itu tidak akan mungkin kita menaruh harapan seperti itu kepada binatang. Kenapa? Sebab yang pertama, sebagaimana saya katakan tadi, memang kehidupan binatang tidak ada aturan, semuanya bergantung kepada kekuasaan dan juga bergantung kepada kekuatannya. Yang ada aturannya itu dengan manusia, yang ada bimbingannya dengan manusia, yang ada kitabnya dengan manusia, yang ada bimbingannya dengan manusia, yang ada rasulnya dengan manusia, yang ada para kekasih-kekasih Allah pun juga dengan manusia. Masya Allah tabarakallah, yang dengan kita tidak dibiarkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang sehingga dengan kita pada waktu kita berjalan di sini, tengok dengan keindahan masjid yang ada di sebelah kanan kita dengan Masjid Shah Alam. Kubahnya yang nanti akan digantikan kembali, yang akan menelan biaya lebih daripada 30-an juta Rm. Akan kita tengok betapa indah dan bagusnya. Masjidnya indah, kapetnya bagus, kemudian juga dengan lokasi atau juga dengan samping menyampingnya memang betul-betul menggugah dan memukau. Wajar, sebab itu adalah untuk manusia. Lihat juga dengan surau kita yang walaupun kecil dan sederhana, Masya Allah tabarakallah, pikir bagaimana kira-kira supaya nampak lebih lawas, supaya nampak lebih kelihatan, memukau, cantik, indah, bagus. Itu manusia boleh pikirkan. Bagaimana kita pikirkan supaya yang kira-kira dengan Al-Quran itu tersusun rapi, tidak terkeluar, dalam waktu yang sama terjaga keselamatannya, bersih, bening, bagus. Ada saja. Jadi Masya Allah tabarakallah, kalau seandainya kita toreh, kalau kita lobangi dengan tiangnya itu keramik, itu keras, itu semen, itu jelas tidak akan mungkin. Oke, kita cari kayu, kita buat petakan segi 4 sehingga dengan kita mudah menyusun Al-Quran. Itu yang sana yang saya maksud, itu daripada lubang bolongan yang di sana cantik sekali. Kenapa? Sebab Allah bagikan akal pemikiran yang waras kepada manusia. Teknologinya, kekayaannya, udaranya, airnya, makanannya, minumannya, segala keperluan hidup yang diperlukan oleh manusia agar kamu menjadi makhluk yang ideal, agar kamu menjadi makhluk istimewa, agar kamu menjadi makhluk yang terbaik, agar kamu menjadi makhluk yang paling dekat atau juga yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Sebelum kalian dilahirkan ke dunia, sebelum kalian dilahirkan ke atas permukaan bumi ini, ternyata dengan kita sudah mendapatkan penghormatan, penghargaan, kemuliaan daripada Allah Jalla wa'ala. Walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan manusia. Ini daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau memang sejak daripada azali, secara semula jadi, yang dengan kita telah mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaannya dengan bentuk ciptaan dan juga dengan rupa dan bentuk yang Allah ciptakan, yang Allah bagikan kepada manusia, di samping juga dengan segala keperluan-keperluan yang kita perlukan.
lebih daripada keperluan yang kita perlukan, pemberian Allah yang tidak ada hadnya, yang tidak ada batasannya. Sejauh mata kita memandang, samping menyamping, muka dan belakang kita, sejauh kita melangkah kemana saja kita nak pergi, kemana saja dan di mana saja kita berada, itu dengan kita dapat menyaksikan keindahan alam semesta. Semula jadi ciptaan Sang Pencipta yang mampu untuk menikmati keindahannya, yang mampu untuk menikmati kecantikannya, yang mampu untuk menikmati kenyamanannya, yang mampu untuk menikmati kelezatannya, yang mampu untuk menikmati kecanggihannya, kemewahannya. Itu adalah hanya manusia. Lembu tidak mampu untuk menikmati kenikmatan dunia. Kalau kita buatkan kandang, situ satu istana, mungkin lembu akan memilih duduk di kandang berbanding dengan duduk di istana. Lembu kalau kita bagikan handphone pun tak bakalan boleh guna. Kalau kita bagikan kereta dia tidak boleh guna. Kalau kita belikan kamera di kita dia tidak boleh guna. Yang boleh menikmati, yang boleh memanfaatkan, apakah itu dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk tempat tinggal, itulah manusia. Tuh ada LCD dengan muslimah di sana situ. Siapa kira-kira yang menonton saya di situ, atau siapa yang menonton yang tertayang di sana pun juga itu adalah manusia. Jadi kalau manusia sehebat itu, kehebatan manusia daripada Allah, kehebatan manusia daripada makhluk-makhluk Allah, kehebatan manusia daripada fasiliti nikmat yang Allah bagikan, kehebatan manusia dengan akal pemikiran yang tidak ada tandingannya. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang nak disebut, nak dikira lagu mana? Apakah kira-kira dengan hitungan angka, atau dengan hitungan duit, atau dengan hitungan nikmat? Yang kalau pada waktu kita membanding-bandingkan antara nikmat dengan nikmat, tidak ada nikmat yang paling nikmat daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, daripada akal pemikiran yang waras dan sehat, yang sehingga dengan akal pemikiran yang waras dan sehat inilah kita mampu untuk mengubudiahkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak menyalahkan kepada binatang mana saja dan di mana saja, kapan-kapan saja, kalau seandainya mereka melakukan kejanggalan-kejanggalan dalam hidup. Misalnya kencing di sana, kencing di sini, tanduk yang itu, tanduk yang ini, ganggu yang sana, ganggu yang sini, bising di sana, bising di sini. Sebab mereka tidak ada akal. Tapi bagaimana kalau pada waktu kita melihat Gusti? Bagaimana kalau pada waktu kita melihat tinju? Bagaimana kalau pada waktu kita manusia yang begaduh? Bagaimana kalau pada waktu melihat manusia yang saling bunuh-membunuh, serang menyerang, ganggu-mengganggu? Oh, ini sudah menjadi aneh dan ajaib. Jadi kalau seandainya mereka meluahkan perasaannya, kalau seandainya ada di antara daripada lembu itu yang mempunyai 10% akal manusia, mesti dia akan komplain, dia akan memperkatakan kata-kata seperti ini. Di mana otak kalian? Di mana kelebihan kalian? Di mana kemuliaan kalian? Di mana kewarasan kalian? Di mana kewajarannya dengan kalian? Di mana idealnya dengan kalian? Di mana bagusnya dengan kalian? Yang kalau sudah kehidupan kalian itu seperti mereka, itu juga seperti kami. Ini mungkin barangkali ucapan dan kata-kata daripada binatang yang memiliki 10% daripada akal pemikiran yang Allah berikan kepada manusia. Maka mudah-mudahan dengan sedikit pendahuluan yang saya sebutkan tadi itu, bisa dengan manusia saja yang boleh, manusia yang beriman dan yang percaya kepada Allah saja yang mampu untuk bersikap adil, yang mampu untuk bersikap baik, yang mampu untuk menanamkan yang baik, memasyarakatkan yang baik, dan juga memberikan yang baik agar menjadi kumpulan yang terbaik dan juga mendapatkan yang terbaik nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya berlaku perpecahan, wajar-wajar saja itu kalau dengan binatang. Kalau seandainya berlaku perselisihan dan perkelahian, wajar-wajar saja kalau itu dengan binatang. Tapi bagaimana kira-kira sebaliknya, wal'iyadzubillah, semua makhluk, Masya Allah, tabarakallah, seakan-akan mereka berkata seperti ini dengan gondongnya. Sekeras aku, seberat aku, setinggi aku, tetap aku tidak dapat dan tidak mampu menandingi kamu.
Begitulah juga dengan cuaca dan udaranya. Begitulah juga dengan tanamannya. Begitulah juga dengan planet-planet yang ada di angkasa lepas. Tuh katakan saja planet yang paling besar, Mustari. Itu jaraknya dengan kita tidak kurang daripada 600 juta km. Kita atau dengan planet kita dengan Mustari yang ada di angkasa lepas. Tuh dengan mereka mampu berbuat apa untuk mengatur kehidupan umat manusia di permukaan bumi? Apakah matahari boleh mengaturnya? Apakah matahari boleh membimbingnya? Apakah matahari boleh menyadarkannya? Apakah matahari boleh memberikan yang terbaik pada mereka? Tidak. Tapi dalam waktu yang sama, matahari telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia diciptakan oleh Allah untuk memberikan pancaran cahaya dan sinar kepada segenap alam, kepada dunia kita secara khusus untuk kegunaan dan manfaat keperluan yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka satu persatu daripada mereka akan bertanya kepada manusia, cobalah dengan kalian tunjukkan kebijakannya, tunjukkan ubudiyahnya, tunjukkan ketenangannya, tunjukkan persatuannya. Kami tidak bersatu padu, wajar-wajar saja. Kalian kadang-kadang sampai kepada tempat ibadahnya, sampai kepada surau dan masjid atau juga dengan musallanya, kalian bagi nama Al-Ittihadiyah. Artinya persatuan dan perpaduan. Tapi kata mereka, kenapa kadang-kadang kalian tidak bersatu padu? Kenapa bercerai-berai? Kenapa saling musuh-memusuhi? Kenapa saling ganggu-mengganggu? Kenapa saling sakit menyakiti? Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh segenap makhluk. Sebab kita manusia tidak boleh mewakilkan, tidak boleh memberikan mandat agar terlaksananya nilai-nilai agama, qanaahnya, sabarnya, bijaknya, ikhlasnya, khasyahnya, tadallulnya, ibadahnya, takwa dan lain sebagainya. Itu tidak boleh kita mandatkan kepada selain manusia. Manusia saja yang boleh untuk melaksanakan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Maka mudah-mudahan dengan pendahuluan kita di sini kita mampu dan juga dengan kita diberikan kemudahan untuk memahami posisi dan juga untuk memahami pada waktu kita berada di Mekah, pada waktu kita berada di Madinah, pada waktu kita berada di istana, pada waktu kita berada di masjid, pada waktu kita berada di surau, pada waktu kita berada di office, pada waktu kita berada di laut, pada waktu kita berada dalam pesawat. Kata pramugari, matikan handphone Anda supaya tidak mengganggu sistem navigasi pesawat. Semuanya pakat mematikan handphone. Ikut aturan, pasang tali greda, betulkan meja atau kembalikan meja pada tempat asalnya, betulkan tempat duduk Anda dan matikan handphone Anda, sebab sekejap lagi kita akan mendarat. Maka dengan kita pun ikut aturan dan juga ikut perintah pramugari yang punya arahan. Tapi bagaimana kalau yang punya arahan itu adalah Allah Jalla wa'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sang pencipta kita bukan hanya untuk sementara waktu membawa kita dan memberangkatkan kita daripada ke LIE sampai ke Jeddah, sampai ke Eropa, Amsterdam, Italinya, Jermannya, UK-nya, atau kita dibawa ke Australia atau kemana saja kita dibawa pergi. Tak kisah, sementara waktu saja. Tapi Masya Allah, tabarakallah, tidak ada antara satu sama yang lain mengambil tempat duduk yang bukan pada tempatnya. Jadi masing-masing duduk pada tempatnya, masing-masing ikut arahannya. Bahkan yang lagi sedang tidur nyenyak pun pada saat ada arahan daripada pramugari untuk membetulkan kursi duduk, mengembalikan meja ke tempat asalnya, mengenakan sabuk pengaman atau tali keredar. Kalau ternyata tak sedar disebabkan karena lagi sedang tidur nyenyak, dia betulkan kursi kita dan dia bangunkan kita. Tak ada yang komplain sepatah kata pun kepada pramugari. Kenapa? Yang dengan kita memprotes kalau pada itu Allah yang berkehendak, kalau pada itu Allah yang memerintah, kalau pada itu Allah yang menyuruh, kalau pada itu Allah yang memanggil, kalau pada itu Allah yang membuat aturan. Kenapa manusia patuh dengan aturan manusia, tapi tidak patuh dengan aturan sang pencipta manusia yang memberikan segala-galanya dalam hidup?
kembali. Mudah-mudahan sebagaimana saya katakan tadi, kita saja, manusia saja yang mampu untuk menunjukkan yang terbaik kepada segenap makhluk. Hei kalian, ingin belajar sabar, ingin belajar tabah, ingin belajar bijak, ingin melihat orang yang bening, yang khasyah, yang tadallul, ubudiyah, rukuk sujud. Memang kita pernah tengok dalam WhatsApp saat ketika dengan tuan onta sembahyang, terus onta pun juga ikut bergerak sembahyang atau juga bergerak-gerak jungkung di samping pemiliknya. Itu ibadah, bukan ibadah punya setakat meniru-niru saja. Tapi semampu apa dia berbuat yang semacam itu. Satu daripada sejuta pun belum tentu ada yang seperti itu. Manusia yang boleh sujud, manusia yang khudu, khasyih, tadallul di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka pada saat minta maaf dengan bahasanya, pada waktu dengan sifat kebinatangannya, pada saat dengan sifat kebuasannya, sifat kecelaruannya, sifat ketidakkeru-keruannya, hidup serba tidak ada makna, hidup serba tidak ada arti, sampai kita tidak dapat memposisikan sesuatu sesuai dengan tuntutannya, sesuai dengan tuntutan waktu dan zamannya. Kalau manusia tidak mampu untuk memposisikan, untuk menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya, sesuai dengan tuntutannya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan majlisnya, sesuai dengan lokasinya, itu apa yang kita harapkan. Kita sudah tidak dapat berharap kepada makhluk-makhluk yang selain daripada manusia. Kalau kehidupan manusia sudah bercelaru seperti itu, dunia ini akan hancur. Tak masalah kalau seandainya tidak ada modal, tidak ada sembarang pemberian, tidak ada sembarang anugerah, tidak ada sembarang nikmat, tidak ada sembarang an-ni'am wal mawahib yang Allah bagikan kepada manusia. Itu tidak ada masalah kalau tidak ada. Tapi pada saat nikmatnya kepada kita, anugerahnya kepada kita, kekayaannya kepada kita, Malaysia, KLCC-nya untuk kita, airportnya untuk kita, KLIA 1, 2 dan mungkin juga 3 nanti untuk kita, jembatannya untuk kita, tolnya untuk kita. Katanya tadi malam kami berbual-bual, tol itu dalam tiap malam itu dapat uang kira-kira tidak kurang daripada dalam 50-an juta. Tambah lagi sekarang tak boleh lagi bayar tunai karena top up tengah jalan, tambah nilai. Dulu tambah nilai itu sampai pukul 3 sampai pukul 4 saja. Sekarang tambah nilai sepanjang 24 jam. Mana ada orang top up tambah nilai dalam RM5 atau dalam RM6. Tapi kalau kita bayar tunai ikut keperluan. Dari sini kemana? RM3 bayar RM3, RM2 ya bayar RM3. Yang itu top up RM50, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi duit kita dikuras habis oleh tol, Masya Allah, Tabarakallah. Ya Allah, hal memang banyak kemudahan yang kita dapatkan. Pun juga itu adalah untuk kepentingan manusia. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kira-kira seperti apa kesalahan manusia? Maka kita mendengar, dapat pengamatan juga dapat memahami lantunan firman Allah yang berbunyi, yang pada waktu manusia tidak mau paham, tidak mau mengerti, tidak mau insaf, tidak mau sedar, tidak mau rukuk, tidak mau sujud, tidak mau patuh dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Allah perumpamakan manusia lebih awal, balhum awal. Justru mereka lebih sesat daripada binatang. Begitu dengan perumpamaan yang begitu buruk dan begitu jelek daripada Al-Quran tentang manusia yang tidak mau patuh dan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ahbabana fillah, mudah-mudahan dengan kira-kira 25 menit dengan itu baru pendahuluan ya, belum tajuk. Mudah-mudahan dengan pendahuluan tadi itu saya secara pribadi kita mampu untuk menunjukkan kita ini sebagai makhluk yang mulia, yang termotivasi dan yang tertunjang kehidupan kita dengan segala kemewahan hidup. Allah bagikan, Masya Allah, Tabarakallah. Kita sedang berada di sini, Syalam. Sejak lagi kita akan sampai ke Jalan Duta. Kita tengok bangunan-bangunan yang mencakar langit. Begitu juga dengan gedung-gedung tinggi dan juga dengan hotel-mengotelnya. Masya Allah, Tabarakallah, cantik, indah, tertata, rapi. Memang betul-betul memukau dan juga betul-betul menakjubkan. Ternyata teknologinya manusia. Bagaimana kira-kira supaya surau yang sederhana kecil ini nampak kelihatan cantik? Ada saja
nih dengan lukisannya, nih dengan keramiknya, kemudian permainan dengan lampunya, yang walaupun ya Masya Allah tabarakallah, ini kira-kira dengan mihrabnya tak besar mana pun juga tak ada lubangnya, tapi kan juga ada juga kan mihrab kita di depan Masya Allah tabarakallah, tidaklah seperti mihrab-mihrab yang ada di masjid-masjid besar sekali, tapi dia memberikan satu keindahan dan juga kecantikan kepada surau kita. Begitulah dengan kayu yang membungkus tiang meniang yang ada di surau ini. Begitulah juga dengan kapet dan juga dengan suasana keadaan di dalam yang begitu selesa dengan ekornya tertata rapi, kemas, cantik dan indah. Maka kalau seperti itu olah manusia, kemampuan manusia, maka kita juga harus mampu untuk memperlihat yang terbaik untuk agama, untuk memperlihatkan yang terbaik untuk masa depan kita, untuk memperlihatkan yang terbaik buat sembahyang dan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Kapet nak tengok kita itu khusyuk di dalam masjid. Begitu juga dengan peralatan-peralatan elektroniknya, dengan kipasnya, dengan ekornya, dengan lampunya, dengan tiang dan juga dengan jamnya. Tengok manusia yang pada waktu dia beribadah tidak diganggu oleh peralatan komunikasi, tidak diganggu oleh WhatsApp dan Facebooknya, tidak diganggu oleh SMS dan juga dengan hubungan dengan dunia luarnya. Di dalam masjid, masjid ini dibina bukan seperti dengan pesawat. Pada waktu kita di pesawat yang dengan kita hanya kita gunakan untuk kita berpindah daripada tempat ke tempat dan kita ikut aturannya. Alhamdulillah. Keberadaan kita sepanjang penerbangan yang kita tempuh tidak pernah mempermalukan kepada pesawat. Kalau pesawat itu ada akal, boleh bercakap, boleh komen, dia saksikan kita sebagai penumpang yang bagus, penumpang yang ideal, penumpang yang patut untuk dicontohi, tidak buat kerusakan, tidak melakukan perkara-perkara janggal, tak buka tingkap, kecuali kalau coba saja kalau kita buka pintu emergensi itu, kalau kita buka pada waktu kita terbang di atas, kalau kita duduk di situ memang nampak selesa sedikit, sebab lebih luas berbanding dengan kursi-kursi yang lain. Tapi kalau kita duduk dekat pintu, mesti kita diberi arahan dulu. Beri arahan dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Melayu. Jadi ini pintu darurat, pintu kecemasan hanya dibuka dalam keadaan kecemasan sahaja. Dan diberikan arahan untuk kita membukanya, tarik, tolak sekuat-kuatnya. Kemudian juga arahan kepada penumpang kalau pada waktu kita mendarat dalam keadaan kecemasan, maka ikutilah arahan daripada anak kapal supaya Anda keluar dengan selamat. Itu sampai sekarang ini rasanya belum pernah berlaku lagi. Mana ada keluar dalam selamat, mati semuanya kalau sudah terhampas pesawatnya, mana ada ikut arahan yang bagi arahan pun mati juga pada waktu itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagus, alhamdulillah semuanya patut datang dengan arahan pramugari dan juga dengan pramugara. Masya Allah tabarakallah. Oke, arahan saat ketika pertandingan bola sepak di Stadion Bukit Jalil, untuk sementara waktu Stadion Bukit Jalil tidak boleh digunakan. Yang walaupun untuk merebut Piala Malaysia, terakhir sekali antara Kedah dengan Selangor, yang dipakai itu adalah Stadion Selangor, bukan Stadion Bukit Jalil, sebab itu dipersiapkan untuk Asian Games nanti. Allah, karena kita akan jadi tuan rumah. Masya Allah tabarakallah. Semuanya pemain-pemainnya pakai celana pendek. Kata agama haram, tak kisah ini aturan. Ini permainan dunia. Penggemarnya ramah ikut aturan. Masya Allah tabarakallah. Permainannya memang fleksibel, ikut bergantung kepada pelatihnya. Apakah kira-kira 4-3-3, apakah 3-3-4, apakah 2-2-6, apakah 6-2-2, apakah 9, apakah kira-kira 8-1-1, atau juga sebaliknya 1-1-8 depan di sana. Itu pakai satu fleksibel untuk cara permainan, tapi ikut aturan, pakai celana pendek. Iya, bola kalau keluar berarti out. Iya, tidak boleh tendang kaki. Iya, tidak boleh bawa handphone. Tidak ada aturannya. Tapi tetap pemain tidak pernah membawa handphone masuk ke dalam padang. Nah, termenung masjid, ya Allah, kata masjid.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tuh berharap dia tuh dengan i'tikafnya, kalau pada waktu dia stadion, ya, Messi, Ripado, gol, wajar itu di stadion. Kenapa? Memang suasana stadion itu seperti itu. Tidak ada orang nonton bola sepak khusyuk, tadzakur, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada. Kan tuntutan zaman dan juga tuntutan tempat. Wajar saja kalau pada tuh di stadion dengan manusianya, penontonnya menjerit. Apalagi Brazil. Coba tengok penyokong Brazil. Nah, tengok tapi jangan ditengok. Brazil kadang-kadang tampilkan perempuan-perempuan cantik yang seksi-seksi. Kalau pada tuh bergerak seperti itu, semuanya bergerak turun naik ke atas. Wajar saja, sebab itu sebagai sokongan kepada kesebelasannya. Tadi di besar kita tenang. Ada tadi besar kita misalnya diambil bola sepak kah, atau badminton kah. Jadi kan senang tuh. Atau pingpong yang paling kecil. Pelang, itu paling tidak sampai 1 menit. Baru berdiri, nak ambil bola saja. Pramugari sudah datang menemui kita. Encik minta maaf, ini bukan stadion ya Encik ya. Minta maaf, ini bukan lapangan, ini bukan padang, bukan tempat permainan. Yang saya maksud mudah-mudahan paham dengan kiasannya. Kita menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan waktu. Tidak ada yang sujud di pesawat, tidak ada yang beriktikaf di pesawat, tidak ada yang main bola sepak di pesawat, tidak ada yang main badminton di pesawat. Kenapa? Sebab itu bukan tempatnya. Tidak ada yang mengadakan pengajian di stadion, tidak ada yang beriktikaf di stadion, tidak ada yang katakan saja yang tidur rehat santai di stadion. Kenapa? Sebab stadion itu dibuat untuk sukan, untuk olahraga, untuk seumpama bola sepak. Tapi masjid, kata masjid, aku ini dibina untuk apa? Kalau dapat memberikan rumusan masjid dibina untuk apa, handphone tidak akan dimainkan di dalam masjid, WhatsApp tidak akan terbuka di dalam masjid, Facebook tidak akan ternampak di dalam masjid. Kalau kita tahu jawabannya, untuk apa masjid itu dibangun? Masjid dibangun untuk menyaksikan kita sujud, rukuk, bening, tenang, khasyat. Itu yang ingin disaksikan oleh masjid. Bukan betul. Kalau saya salah, katakan salah. Kalau saya salah, katakan salah. Ini reality. Kirim, komen, masuk rekan baru, teman baru, masuk. Bukan di dalam masjid. Kenapa? Sebab masjid bukan dibina untuk itu. Masjid adalah dibina untuk tadallul, untuk ingkisan, untuk menangis, untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita dengari laluan azan terlebih dahulu dan nanti kita terus. Yang ada sumbaran soalan, pertanyaan, insyaallah kita akan bagikan waktu, bagikan laluan selepas kuliah kita berakhir. Hadza wabillahi taufiq. Azan. Oke, silakan. Nanti selepas azan kita buat penyaksian bersama. Kita saksikan apa yang berlaku. Silakan. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati sayyidina Muhammadan الوصيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dengan makanan yang bersih, minuman yang bersih, pakaian yang bersih, lingkungan yang bersih, tempat tinggal yang bersih, dan juga dengan kendaraan yang bersih, lahan dan halaman yang bersih, sepatutnya pun juga yang tampil dan yang keluar daripada manusia segala sesuatu yang bersih. Beda halnya kalau padaku makanan yang diberikan kepada manusia itu berupa najis. Tetap saya membuat perumpamaannya dengan makhluk seumpama binatang. Kalau dengan binatang ternyata lahiriahnya, zahiriahnya, zahir dan batinnya tidak bersih, wajar-wajar saja sebab makanannya pun juga tidak bersih. Minumannya pun juga tidak dipelter, tidak ditapis dan tidak ada pembersihan. Tak ada air seperti air mineral yang kita minum. Kita Masya Allah Tabarakallah, makanannya yang manapun yang kita makan, kalau berubah sikit saja kita tak lalu makan.
1001 macam jenis makanan yang kita makan, dengan makanan yang bervitamin, yang bersih, yang bergizi, Masya Allah, tabarakallah. Tentu yang diharapkan dibalik daripada makanan yang bersih tadi itu, agar pergerakannya pun juga bersih, pemikirannya pun juga bersih, usahanya pun juga bersih, kepemimpinannya pun juga bersih, penampilannya pun juga bersih. Kenapa? Sebab manusia sudah ditunjang leluasa hidupnya dengan segala sesuatu yang bersih, yang nikmat, yang nyaman, yang indah, yang bagus, yang sempurna, yang itu kesemuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana saya katakan tadi, kita masih mengharapkan kebeningannya daripada manusia, ketenangannya daripada manusia, khasyahnya daripada manusia, sopan santunnya daripada manusia, hormat menghormatinya daripada manusia, ketabahannya daripada manusia, kebijakannya daripada manusia. Kenapa? Sebab manusia dari sejak kecil sampai dewasa, sampai tua, sampai meninggal dunia, itu ternyata ditunjang dengan bermacam-macam penunjang yang kemas, yang rapi, yang cantik, yang indah, yang bagus. Cara memakannya tidak seperti binatang, cara menikmatinya tidak seperti binatang. Akad nikahnya ada aturan, berpakaiannya ada aturan, pergerakannya ada aturan, makan minumnya ada aturan, tidur rehatnya ada aturan, solek dandanannya ada aturan. Sehingga manusia yang diatur tadi itu sepatutnya menyadari betapa banyaknya bimbingan dan panduan kepada kita agar kita tampil menjadi manusia yang ideal, manusia yang mulia, manusia yang Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada makhluk yang pertama alaihissalam, Nabiullah Adam alaihissalam. Renung sejenak, sebutkan kira-kira makhluk yang mana. Ini bukan binatang yang disuruh sujud, tapi justru yang disuruh sujud itu adalah para al-malaikatul kiram. Iblis saja yang tidak sujud, iblis saja yang komplain. Pada saat Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, itu menunjukkan atas kehebatan, kemuliaan, keagungan. Dan itulah yang Nabi kita sabdakan dalam sebuah hadis Nabi kita duduk santai di depan Al-Ka'batul Musyarrafah. Ma a'zamaki, ma atyabaki, ma akramaki. Alangkah mulianya kamu Ka'bah, alangkah agungnya kamu Ka'bah, alangkah harumnya kamu Ka'bah, alangkah indahnya kamu Ka'bah. Walakinna nafsul mu'mini a'zama hurmatan minki. Akan tetapi jiwa raga seorang mukmin itu lebih agung dan lebih mulia daripada kamu. Manusia lebih mulia daripada Al-Ka'batu Al-Musyarrafah. Masya Allah, tabarakallah, tempat kita menghadap pada waktu kita sembahyang, tempat yang kita kelilingi di waktu tawaf, tempat untuk kita mendambakan ubudiyah kita kepada Allah, tempat untuk kita mendapatkan curahan rahmat, tempat untuk kita mendapatkan amal ibadah yang berlipat ganda nanti dengan balasannya, tempat untuk kita menenteramkan perasaan, tempat untuk kita membeningkan hati saat ketika kita duduk beriktikaf di bawah naungan Al-Ka'batul Musyarrafah. Ternyata Nabi kita bagi perumpamaan manusia lebih mulia daripada Al-Ka'batul Musyarrafah yang kita kelilingi pada waktu kita tawaf, pada waktu kita datang melaksanakan ibadah nusuk haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, tapi dengan kecemburuan sosial daripada semua makhluk kepada manusia yang memanfaatkan mereka semuanya, airnya kita manfaatkan, tanamannya kita manfaatkan, binatangnya kita manfaatkan, petrolnya kita manfaatkan, besinya kita manfaatkan, aluminiumnya kita manfaatkan, udaranya kita manfaatkan, planetnya kita manfaatkan, buminya kita manfaatkan, langitnya kita manfaatkan. Tuh, semua manafi yang tidak terhitung banyaknya yang ada di bawah perut bumi, yang berada di dalam dasar laut, yang berada di bawah kolong langit, jutaan planet yang ada di angkasa lepas.
pun juga itu Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Sudah dengan angkasa lepasnya, satelitnya itu melalui apa, penerbangannya itu melalui apa. Masya Allah, tabarakallah. Dibalik daripada kenikmatan yang Allah bagikan kepada manusia tadi itu, tetap saja makhluk kerdil, makhluk yang lemah, yang diperalat oleh manusia. Seketika Allah tawarkan kepada mereka tentang al-amanah, satu persatu menolaknya. Tidak ada satupun yang menerima. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ar. Kami telah menyerahkan, menawarkan amanah kepada langit dan bumi, kepada semua makhluk. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semuanya enggan untuk memikulnya. Fahamalahal insan. Terus dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum, yang banyak kezalimannya. Jahul, yang banyak kejahilannya. Kenapa mereka menolak? Mungkin dengan jawabannya, kesudahan yang akan menantikan manusia makhluk selepas kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kambing dah besar, tarik, ikat, sembelih, sate, gulai, habis ceritanya. Tuh kambing. Dah tidak ada siksa kubur, tak ada, azab kubur tak ada, muka nakir tak ada, jepitan tanah pun juga tidak ada. Akan dibagi, kalau dibangkit pun kambing paling untuk bertanduk, mengalahkan yang menang, memenangkannya. Kala itu saja tujuannya, selepas itu semuanya akan menjadi tanah. Jadi dari sudut situ, syukur kata kambing, aku menjadi kambing, aku tak jadi manusia. Manusia disoal siasat tadi oleh muka dan nakir di dalam kubur. Hebat-hebatnya manusia. Jadi kalau manusia tidak sesat, lebih sesat daripada binatang. Syukurnya jadi binatang, tidak ada tanggung jawab. Hidup tanpa ada aturan. Nak baring di mana-mana saja boleh baring. Nak berbuat apa saja silahkan. Jadi tidak ada tuntutan dan juga tidak ada kewajiban. Hidup binatang seperti itu, Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada aturannya, tidak ada ketentuannya. Senang sekali nak berbuat apa-apa saja. Tapi kalau dengan manusia yang menikmati segala-galanya, makan minumnya, pakaian dan perhiasannya, kemudian dengan peralatan komunikasinya, memang betul-betul dimuliakan dan luar biasa mulia. Tapi mempunyai tanggung jawab yang berat selepas kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Pertanggungjawabkan, siapkan jawabannya sebelum kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Sejumlah senarai sekian nikmat yang Allah bagikan kepada manusia. Kalau kepada binatang tidak ada yang namanya hisab, tidak ada yang namanya mizan, tidak ada yang namanya siratal mustaqim, tidak ada yang namanya barzah, tidak ada yang namanya alam kubur, tidak ada yang namanya alam mahsyar, tidak ada yang namanya kebangkitan. Kalau dibangkit oleh Allah dan Allah hidupkan kembali, itu tidak lebih daripada untuk berlakunya keadilan di Mahkamah Agung. Yang kalah di dunia akan menang, dan yang menang di dunia itu akan kalah. Selepas itu Allah berfirman, kunu turaba, jadi tanahlah kalian semuanya. Yang dakduk hatinya, yang risau dan takut itu adalah manusia. Yang dimuhasabah itu manusia, yang disiasat itu manusia, yang akan menyeberang siratal mustaqim itu manusia. Maka kawallah perjalanan hidup, jagalah kebeningan dan ketentraman hati sepanjang Allah berikan peluang hidup di dunia, agar dengan kehidupan di dunia, waktu kita di dunia, mampu untuk mendekatkan kita kepada Allah yang pertama, dan juga mampu untuk kita mencapai kejayaan, kebahagiaan yang abadi, kejayaan dan kebahagiaan yang abadi. Zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nari, orang yang Allah singkirkan daripada api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, itu berarti golongan yang berjaya, yang berbahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan pencerahan sedikit tadi itu kita dapat memahami rahasia hidup dan juga dapat mengkondisikan, memposisikan diri kita di tempat yang sesuai dengan perbuatannya,
pada waktu yang ideal juga dengan perbuatannya. Jangan kalau seperti di tempat tidur, kita buat pengajian, kita buat zikiran, amalan dan yang seumpamanya. Tempat tidur itu untuk kita tidur, di masjid untuk kita ibadah. Jangan di masjid mata dipanjangkan, jangan di masjid mata mengantuk. Sebab masjid itu bukan tempat tidur, bukan tempat untuk santai, bukan tempat untuk mengantuk. Sebagaimana makan di tempat tidur tidak cantik, tidur di tempat makan pun juga tidak baik. Pelih betul, ya Allah. Oke, ikan apa-apa saja, talapia, oke, ada ikan apa lagi, lupa nama-namanya, masak, masak apa? Masak 3 rasa, masak 6 rasa, oke, daging merah, telur dadar, kangkung dengan apa? Nah, gitu kan pesan. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Seketika dengan kita pesan beberapa jenis makanan tadi itu terhidangkan makanannya, gulainya, kambingnya, sopnya, sop gerbok malam tadi itu dibawa makan ke situ. Di masjid mana malam tadi? Allahumma shalli ala sayyidina Ahmad. Dan Suzana Utama. Gerebok, Masya Allah, tabarakallah, ada 2 di situ. Saya pun bingung, tak pernah dengar nama masakan macam tuh. Rupa-rupanya sama dengan giakret itu, tak ada bedanya. Nih pegangannya di sini, dagingnya di situ, kemudian businya di bawah. Oh, itu ceritanya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian disajikan lagi dengan kopi apa, tak tahu namanya malam tadi itu. Dan juga ada kopi, baik kopi lawak atau luwak atau apalah yang hak musang tuh. Itu rupa-rupanya katanya yang original itu harga satu bungkusnya kecil ya, segimana macam tuh kecil, tapi bungkusannya cantik, coba ada sertifikat, ada garansi dan lain sebagainya. Itu harganya dalam 137-an Rm satu bungkusnya. Oh, saya tengok, saya kata pada waktu di Indonesia itu kan Indonesia yang memproduk. Itu harganya sama semacam tuh, satu bungkus besar macam seperti sadek atau seperti apa. Itu harganya dalam 13 ribuan saja, kata Tuan Haji. Itu palsu, itu tiruan, itu bukan yang original. Oh iya kah? Masya Allah, tabarakallah. Jadi setelah dengan jirbok tadi itu, atau juga dengan sop ekor, sop buntut, sop apalah namanya, terpulang bagi nama apa saja, sudah tersedia semuanya. Ayo, cantik tak? Tak cantik. Macam itulah malaikat tengok kita pada waktu kita di masjid, kita ngantuk pun malaikat tengok tak cantik. Mudah-mudahan boleh kita sadari dengan perumpamaannya. Kenapa? Sebab di tempat makan, di restoran itu makan bukan untuk tidur, bukan untuk mengantuk. Maka kalau kita ngantuk di situ, nampak kelihatan orang bagus. Macam itu juga di masjid dalam masa pengajian. Jadi insya Allah nanti Jumat akan datang. Jangan mengantuk pada tuhur dari sampaikan. Kenapa? Sebab itu bukan waktunya, bukan tempatnya, dan juga bukan peluang, kesempatan yang patut kita dalam keadaan seperti itu. Oke, silakan. Nah, tunggu sampai sekarang. Minta maaf karena pintu masjid itu sudah tidak dibuka. Seandainya kalau kita buka agak-agaknya, kalau kita buka tingkap muslimat, kalau kita buka pintu masjid kita buka semuanya. Jadi ekor kita matikan lah, karena masalah ekor akhirnya pintu kita tutup. Kita buka saja pintu selebar-lebarnya, tingkap seluas-luasnya. Tunggu selepas azan berkumandang tadi itu. Ada tak selain daripada manusia yang masuk? Kucing kah, kambing kah, kerbau kah, lembu kah, musang kah, musangking kah, misalnya. Tak ada. Kita boleh pastikan di mana-mana saja kumandangkan azan, senyaring-nyaringnya, sederas-derasnya, sekuat-kuatnya, semerdu-merdunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat lagu mana saja, lagu kucing kah, Madinah kah, Mekah kah, apa saja. Kucing Sarawak lah, kucing tak ada lagu. Bukan saja pintu masjid selebar-lebarnya. Kalau seandainya suara tadi itu sampai ke ladang
kambing, kerbau, lembu, atau juga ke kandang ayam, tidak ada satupun yang masuk ke masjid. Sebab jawabannya kita sudah tahu. Azan itu dikumandangkan bukan kepada mereka, tidak ditujukan kepada mereka. Azan itu dikumandangkan dan ditunjukkan kepada manusia. Maka pada saat manusia juga tidak masuk. Kata kambing, apa bedanya dengan aku? Gitu kan? Apa bedanya dengan kerbau? Kerbau tak masuk karena tadi dipanggil, manusia dipanggil tapi tidak masuk. Kalau tak masuk macam mana? Jadi satu level kita satu angkatan sama-sama kita. Antum tuh hebat tapi lebih kurang seperti aku aja. Pada saat dipanggil oleh Sang Penciptamu ternyata kamu tidak memperkenalkan. Silakan Tuan Imam. Soalan yang pertama, pakai mic yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nih, obat kah? Seperti obat air obat saja nih. Minta sebentar dulu, biasanya yang macam ini kan digantung sini terus. Wahyah yang masuk. Nanti adalah gelasnya lah, sediakanlah takkan tak ada gelas. Jadi yang walaupun nampak kelihatan keren begini, tapi nampak agak kelihatan kurang munasabah seperti ayak yang masuk ke dalam tubuh orang sakit. Jadi kurangnya macam itu. Khair, silakan. Soalan pertama, apakah yang dikatakan sebagai kafar? Adakah hukum seseorang menyembelih seekor kambing ataupun 9 ekor ayam dan dikatakan sebagai kafarah dosa yang lalu? Perkara ini ada diamalkan oleh golongan yang menggelar diri mereka sebagai abjad. Golongan G25. Bukan. Jadi macam mana kira-kira kafarat dengan menyembelih 9 ekor ayam tadi itu atau dengan menyembelih kambing? Kafarat takfir, asal mana daripada takfir itu adalah takfir lidzunub, penghapus pada dosa kesalahan. Yang namanya kafarat dia tidak boleh dikias-kiaskan atau tidak boleh direkayasa. Yang namanya kafarat itu sudah ada ketentuannya. Kafarat seperti kafaratul qatal, kafaratul zihar, seperti kafaratul ilah kepada orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istri selama lebih daripada 4 bulan, atau dengan seseorang yang menyamakan istri seperti dengan punggung, seperti dengan punggung ibu kandungnya, anti alaya kadhari ummi, atau seperti dengan seseorang yang membunuh, atau seperti dengan seseorang yang melanggar sumpah, atau seperti dengan seseorang yang menggauli istri di siang bulan Ramadan. Maka kepada mereka-mereka tadi itu akan dikenakan kafarat. Kafarat sumpah itu dengan memerdekakan hamba sahaya, atau dengan memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau juga dengan berpuasa 3 hari, itu namanya kafaratul yamin. Sementara dengan kafaratul qatal, Allah minta maaf, Syekh ini bukan sekilan saja buat menyusahkan orang saja. Dapat pahala tuh ini Imam, alhamdulillah, kawan-kawan terima kasih banyak. Alhamdulillah. Itu kan untuk manusia. Cawan ini dibuat untuk manusia lah. Kalau tak manusia tak guna cawan, kami tak akan guna. Kami tak akan guna cawan. Minta maaf pada masa Habib Umar kali pertama datang ke Masjid USG. Jadi pada waktu itu mungkin kita tak perasa, dan kali pertama juga dengan kita para habaib datang dengan jumlah atau juga dengan sambutan yang luar biasa daripada masyarakat kita. Mungkin kali pertama pada waktu majelis-majelis ini diadakan di negara kita yang mendapatkan sambutan sampai puluhan ribu, itu pada waktu Habib Umar mengadakan majelis di Masjid USG, di Masjid Al-Falah Seksi 9 kalau tidak salah. Jadi pada waktu itu saya dengar perbualan daripada kawan-kawan. Banyak kawan-kawan kita komplain saat ketika oleh pihak masjid atau oleh pihak mana pada waktu dengan rombongan beliau tadi itu disajikan minuman, tapi minuman dalam bentuk yang masih pakai tin, lagi gelasnya tak ada. Jadi seperti misalnya seperti kalau kolam kena buka dulu gitu. Sama dengan Maradona di waktu minum. Jadi kita nusah lebih istimewa lah sedikit. Itu saja. Kembali pada cerita tadi itu. Nah, jadi kafaratul qatal, orang yang membunuh, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam. Orang yang membunuh secara sengaja balasannya api neraka. Panjang ceritanya. Sementara wa may yaqtul mu'minan khata'a,
Orang yang membunuh seorang mukmin secara keliru, nabraknya. Tadi nak nembak burung tapi pelurunya terkena manusia, atau pembunuhan yang seumpamanya, maka diwajibkan untuk membayar kafarat. Wa may yaqtul mu'minan khata'an fatahriru raqabatin, wajib memerdekakan seorang hamba sahaya. Ketentuannya dengan membebaskan hamba sahaya. Kalau orang yang berjima di bulan Ramadan, yang jima pada bulan Ramadan, itu kafaratnya juga memerdekakan hamba sahaya, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ada di antara daripada sahabat Nabi kita kata, "Qal halaktu ya Rasulullah." Aku binasa ya Rasul. Qala wa ma ahlakak? Apa yang membuat awak jadi binasa? Qala waqa'tu ala imraati fi nahari Ramadan. Aku menggauli istri aku pada siang bulan Ramadan. Nabi kita bersabda, "Atik raqabatan." Bebaskan seorang hamba sahaya. Maaf ya Rasul, raqabatatnya tengkuk. Bebaskan tengkuk seorang hamba sahaya. Tengkuk yang ada tuh tengkuk yang ini aja satu-satunya ya Rasulullah. Yang lain saya tak punya. Nabi kita bersabda, kalau tak boleh, puasalah kamu 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah. Jima tadi itu, project tadi itu justru gara-gara kena puasa. Bagaimana kalau sampai 2 bulan berturut-turut pula? Yang satu bulan pun tidak boleh mengawan nafsu. Macam mana kalau sampai 2 bulan berturut-turut? Itu makna daripada kafaratul yamin, kafaratul jima. Ini pelik juga Tuan Haji ini pergi ke Mekah tapi ada tujuan. Sanggup bayar banyak. Kenapa? Sebab baru kawin. Teringin dapat anak yang pertama, nanti akan diberi nama, kalau laki-laki namanya Arafah, kalau seandainya perempuan akan diberi nama Muzdalifah atau Jamratul Aqabah. Akhirnya ya Allah ya Arhamar Rahimin, ada saja menurut saya yang semacam itu orang talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang asik ibadah, zikir, tasbih dan sebagainya. Sementara pasangan tadi itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dalam kepala mereka berencana dan berancang agar nanti mereka dapat keturunan yang akan diberi nama dengan Mina atau Muzdalifah, atau diberi nama dengan Arafat. Kalau hubungan mereka itu berlangsung tak macam mana, sebagian daripada masyayikh, mutawib, muassasah, bas itu dietikafkan di Arafat. Bas tidak ambil penumpang. Sehingga nanti malam pada pukul 8 malam atau lepas maghrib, bas itu akan berangkat menuju Muzdalifah. Alhamdulillah, kayaknya pasnya kosong, tidak ada orang asik wukuf padang Arafah. Jadi kita wukuf di sini sajalah. Alhamdulillah, dekon selesa tempat orang pada wukuf di apa menangis. Sementara mereka buat kerja bakti di dalam bas tadi itu. Hasil tercapai hasrat mereka. Itu bagaimana hukumnya? Wajib. 1, hajinya batal. Kafarahnya pada tahun depan wajib menyembelih 1 ekor onta. Tak mampu beli onta, ganti dengan 1 ekor lembu atau kerbau. Tak boleh diganti dengan 7 ekor kambing. Tidak boleh nilai onta tadi itu akan dinilai dengan beras. 1 ekor onta harganya 3.000 rial. 3.000 rial, 4.000 rial, itu kita boleh beli beras sampai kepada 1.500 kilo. Tiap 1 kilo puasa 1 hari. Jadi gara-gara kena nak bagi nama Arafat tadi itu, kena berpuasa 1.500 hari. Itu kafarat. Seperti itu. Sementara cerita ayam tadi itu tak ada. Tapi kalau kita nak buat kenduri sembelih ayam, sembelih kambing, ajak kawan-kawan makan nasi mandi, mudah-mudahan berkat kita makan bersama, berkat kita bagi makan orang ramai, agar kehidupan kita senantiasa selalu mendapatkan perlindungan, berkat, rahmah dan maghfirah daripada Allah. Cantik. Tapi dikatakan sebagai penghapus dosa dengan menyembelih 9 ekor ayam itu tidak ada. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikatakan sebagai talqin syahadah, ada yang mengaitkannya dengan hadis kedua Imam Nawawi berkaitan Islam, iman dan ihsan. Ada yang mengatakan seseorang perlu duduk sebagaimana Jibril duduk melutut dengan Rasulullah SAW dan melakukan talqin syahadah.
sebagai tanda penerimaan Islam yang sebenar-benar dalam diri. Apakah hukum talqin syahadah? Jadi ada istilah talqin zikir, ada juga istilah al-mubaya'atu ala talqin. Jadi dalam bahasa hadis musalsal, ada di antara daripada hadis musalsal yang diriwayatkan namanya musalsal bitalqini dzikir. Jadi dengan tuh guru kita mentalqinkan ucapan 2 kalimat syahadat, bukan ucapan syahadat di hadapan murid-muridnya, dan di situ ada kaifiat-kaifiat tersendiri dengan memejamkan mata. Nabi kita bersabda, pejamkan matamu, dan dekatkan matikan handphone, pejamkan matamu, matikan, pejamkan matamu dan dengar aku melantunkan kalimat 3 kali, kemudian kau sahur setelahnya. Jadi ini praktekannya bukan untuk dikongsikan. Jadi praktikal periwayatan hadis musalsal bi talqin dzikir. Jadi itu guru pejamkan mata, membaca talqin itu sebanyak 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kita berkata kepada baginda di dalam tajuk atau juga dalam riwayat itu, kemudian selepas aku mengucapkannya 3 kali, kau ucapkan pun juga sebanyak 3 kali. Ulama mengatakan yang 3 kali itu, satu, kita mengingat pada masa kita menerima talqin dzikir itu daripada guru kita. Yang kedua, pada waktu Nabi kita menerimanya daripada malaikat Jibril, dan pada waktu malaikat Jibril menerimanya daripada Allah Jalla wa'ala. Itu asal makna daripada talqin. Sementara penyaksian syahadah itu ada dalam rangkaian pada masa kita berziarah. Jadi kita berziarah ke Madinah, kita minta penyaksian kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Wa annani ushiduka, dan aku meminta penyaksian daripada baginda. Annani ashadu, bahwasanya aku telah bersaksi. Annani ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Patut elok cantik penyaksian yang seperti itu kita ucapkan, kita lantunkan pada waktu kita sedang bermuajahah, sedang berhadapan dengan Sayyiduna Rasulullah SAW. Di sini kita sudah bertahlil, di sini kita sudah bersyahadat, bahkan sampai sekian ribu kali, mungkin tiap hari tidak kurang daripada dalam 100 kali. Tapi penyaksian yang kita inginkan sekarang, yang dengan 2 kalimat syahadat tersebut itu kita persaksikan dan disaksikan oleh Sayyiduna Rasulullah SAW pada waktu kita berziarah ke makam beliau. Cantik penyaksian yang seperti itu, agar bagaimana? Satu, pada masa kita berziarah ke makam Rasul, Nabi kita tahu, Nabi kita menyahut salam dari jauh pun Nabi kita sahut. Apalagi kalau pada waktu kita salam daripada hadapan beliau, kita berdiri waqif baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Orang mati manapun kalau pada waktu kita kunjungi mengetahui dan menjawab salam yang kita ucapkan. Bagaimana kalau seandainya itu adalah Sayyiduna Rasulullah SAW, maka dengan masa kunjungan kita di situ, maka pada waktu kita berkunjung di sana dengan baginda yang mengetahui dengan keberadaan kita, kita ingin mempersaksikan bahwasanya kita adalah sebagai seorang yang beriman, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ketiga, silakan. Seterusnya, apakah perbezaan antara fahaman tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah dibandingkan dengan tauhid 3 diamalkan oleh golongan Wahabi? Jadi tauhid mereka mengatakan itulah akidah salaf. Tapi pencetusan akidah itu bermula daripada abad ke-6 dan berikutnya. Yang pertama yang membagikan akidah kepada 3 itu adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah. Yang membeda-bedakan, yang membeza-bezakan antara akidah rububiyah dengan akidah uluhiyah. Kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, Maturidiyah, Asy'ariyah, mereka tidak membeda-bedakan antara tauhid rububiyah, pengesaan dengan Allah sebagai Rabb, dan juga pengesaan Allah sebagai ilah. Kita tidak membeda-bedakannya. Jadi daripada beberapa rangkaian ayat pun, seseorang yang menyembah ilah juga berkeyakinan ilah itu sebagai Rabb. Yang dengan kita tidak percaya kepada Rabb kecuali juga dalam waktu yang sama sebagai ilah yang disembah.
Apa perbedaannya? Perbedaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Kata mereka kalau hanya setakat dengan tauhid rububiyah saja, itu tidak membawa manusia beriman dan percaya kepada Allah. Sebab itu tauhidnya orang kafir, tauhidnya Fir'aun, tauhidnya semua makhluk. Percaya dengan rububiyatullah, Allah itu sebagai pencipta. Sementara yang membedakan antara tauhidnya orang yang beriman dengan tauhidnya orang kafir itu dalam tauhid uluhiyah. Pengesaan Allah pada waktu kita menyembah zat Allah yang Maha Agung. Jadi arti daripada tauhid uluhiyah yang dengan kita meyakini Allah itu mustahak layak untuk disembah. Tapi kalau dengan tauhid rububiyah itu hanya semata-mata mengakui atas ketuhanan Allah sebagai pencipta. Pembagian yang seperti ini itu tidak ada. Jadi kalau mereka mengatakan itu adalah akidah salaf, itu pemalsuan dan tidak betul. Salaf baginda Nabi tidak pernah mengajarkan kalau seandainya kamu hanya beriman dengan rububiyatullah, berarti iman kamu tuh sama dengan imannya orang kafir, sama dengan imannya Fir'aun, Namrud dan lain sebagainya. Kamu akan beriman kalau kamu percaya dengan tauhid uluhiyah. Tidak pernah Nabi kita membagikan pembagian yang seperti itu. Makanya kalau mereka beralasan itu adalah akidah salaf, itu alasan yang tidak mempunyai dalil. Berbanding dengan akidah al-Asy'ariyah dengan al-Maturidiyah, memang itu adalah akidah, keyakinan dan kepercayaan yang Nabi kita ajarkan dan juga yang dibawa setelahnya oleh para sahabat. Tentang bilangannya sifat 20 dan lain sebagainya, itu tak ada masalah. Hanya untuk memudahkan kita meyakininya saja. Memudahkan kita untuk menyemat dan juga untuk mematrikan iman kita ke dalam hati. Jadi misalnya memang tidak ada arkanus salati salasata asyara, itu tidak ada. Rukun-rukun sembahyang itu 13, tapi yang macam manapun kalau kita senaraikan jumlah bilangan rukun-rukun sembahyang itu memang 13. Daripada berdiri betul, takbiratul ihram, niat, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah kalau dengan kita melaksanakan ke-13 macam rukun dalam sembahyang, kalau kita tidak tahu bilangannya tidak ada masalah. Kan mereka memperli kita akidah 20 itu dari mana pengambilannya. Kita sekarang bukan berbicara tentang bilangan, bukan berbicara tentang angka sifat 20. 20 itu memang tidak ada. Tapi ya Allah ya Arhamar Rahimin, kita katakan sembahyanglah di Masjid Al-Ittihadiyah, di masjid yang berseberangan, yang berdekatan dengan Concord Hotel, berdekatan dengan Masjid Shah Alam. Ada juga mengatakan ente sembahyang di Masjid Ittihadiyah yang tiangnya berjumlah 2468. Saya tak sempat menghitung lagi jumlah tiang ada berapa. Seandainya saya hitung dari awal tadi senang saya menjawab. 246 8 10 12 tiangnya semuanya. Sembahyanglah di soal Ittihadiyah yang ada 12 tiang di situ. Tak kisah 12 kah? Kalau nak disebut jumlah tiangnya 12, tapi kalau tidak disebut pun tetap jumlah bilangannya 12. Macam itulah juga akidah sifat 20. Ada lagi 5 menit terakhir, Haji silakan. Salat sunnah tahiyatul masjid dan i'tikaf boleh di surau, Ustaz. Jadi bagaimana dengan sembahyang tahiyatul masjid dengan sembahyang sunat tahiyatul masjid dengan sunat dan i'tikaf? Jadi bagaimana dengan i'tikaf, apakah boleh di surau? Jadi kalau seandainya surau ini statusnya masjid, boleh sembahyang tahiyatul masjid dan juga boleh kita niat i'tikaf. Tapi kalau statusnya sama dengan surau, sama dengan tanah lapang, sama dengan musalla, arti daripada musalla, tanah lapang yang hanya digunakan sekali dalam setahun untuk kita melaksanakan sembahyang hari raya. Itu namanya musallal id. Kalau seperti itu statusnya tidak disunahkan i'tikaf dan juga tidak disunahkan, bahkan tidak sah. Syarat untuk sah beriktikaf itu adalah di dalam masjid. Maka untuk memastikan apakah surau ini sudah berstatus masjid dengan dilaksanakan sembahyang 5 waktu yang walaupun kita tidak melaksanakan sembahyang Jumat, itu bergantung kepada si pembangunnya. Siapa yang memiliki tanah dan siapa yang membangun. Kalau tanahnya diwakafkan untuk tempat sembahyang, pembangunannya pun juga diwakafkan untuk tempat sembahyang, statusnya akan jadi masjid. Jadi yang membuat tempat itu akan menjadi masjid 2.
Yang pertama niat, yang kedua dilafazkan sebagai wakaf masjid. Jadi misalnya kalau pada waktu itu kita kumpul dana, kita kumpul duit dan kita serahkan kepada EJK, maka EJK yang meniatkan ini dana, ini pembangunan kita bangun untuk tempat sembahyang 5 waktu. Kalau ada niat pewakafan, niat mewakafkan seperti itu, status surau akan menjadi kepada masjid. Tapi kalau ragu-ragu tidak. Kenapa tidak? Sebab hanya boleh kita beriktikaf yang kita pastikan kemasjidannya, yang kita pastikan hukumnya masjid. Tuan Haji bangun apartemen terdiri daripada 30 tingkat atau 10 tingkat atau 5 tingkat. Tuan Haji peruntukan yang hak bawah itu setelah dibangun dulunya tempat parking. Lepas itu macam mana berubah niat. Kita ubah desainnya, kita bentuk seperti surau, seperti masjid. Kemudian karena tadi itu kepunyaan kita, Pak Haji katakan, aku niatkan dan aku wakafkan tingkat 1 ini untuk menjadi masjid, jadi masjid. Tapi yang hak bawahnya saja. 2 untuk kolam renang, 3 untuk tempat tinggal, atas hotel, 5 untuk parking kereta misalnya. Tak ada masalah. Tapi kalau seandainya tanah kita beli kemudian kita wakafkan untuk masjid, maka masjid itu sampai kepada 7 lapis ke bawah dan juga 7 lapis ke atas. Tak boleh kita buat binaan bangunan di atasnya. Tapi kalau bangunan itu sudah jadi, misalnya seperti di Jakarta ada namanya Tanah Abang. Tanah Abang itu masjidnya tingkat 12. Di bawahnya makanan, beli-belah, pakaian, macam-macam. Tiap tingkat ada barang yang dijual belikan di situ. Atas sekali tingkat 12 kalau tidak salah masjid. Apakah masjid hukumnya tidak turun ke bawah? Tidak. Kenapa? Sebab karena sudah kita kondisikan. Ini untuk parking, ini untuk kedai, ini untuk restoran, ini untuk apa? Atasnya saja. Tapi kalau masjid awal dibangun, tidak boleh kita menumpang bangunan di atasnya. Sebab kalau kita tumpangkan bangunan, berarti bangunan itu ada di dalam masjid. Kesimpulannya, tanya EJK, sama pihak berkuasa, apakah ini duit dikumpul hanya untuk bangun tempat kita berkumpul buat sembahyang, atau memang diperuntukkan untuk tempat sembahyang secara khusus. 3 menit terakhir, 1 pertanyaan. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah Ustaz berikan tabayun pencerahan tentang surah Az-Zumar yang ayat ke-29, iaitu Allah memberi perumpamaan kepada orang Muslim tentang seorang hamba yang dimiliki oleh berapa orang dan seorang hamba yang hanya dimiliki seorang saja. Jadi selepas itu Allah suruh kita ucapkan Alhamdulillah. Berikan pencerahan. Ayat Zumar. Az-Zumar. Ayat, Haji hafal ayatnya? Tak hafal, tapi coba buka. Cari surah Zumar. Oke, yang lain dulu. Nanti sementara. 29. Ah, 29. 29. Yang lain dulu sebelum itu, sementara dicarikan. Masih ada waktu lagi 3 menit. Pada yang lain. Allah. Oke, kita coba yang itu dulu. Surah Az-Zumar. Ayat 29. Senang Tuan Haji ini bagi pertanyaan. Susah. Disebut surah 29. Syekh Rausha, section 9, section 7. Lepas lampu merah kona kanan. Nyari kesananya susahnya ya Allah. Ada Rausha masih mandi di sana terus saja sampai sana. Ah, terdapat tuh. Coba bacakan Tuan Imam. Mutasyakisuna wa rajulan. Terus Warajulan salama li rajulin hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah bal aktsarun la ya'lamun. jadi perumpamaan daripada Al-Quran dengan seorang laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang ramai. Apakah dapat kita samakan satu yang dimiliki oleh sekian dengan sekian yang dimiliki oleh satu? Itu daraballahu masalan, Allah membuat satu perumpamaan yang dengan seseorang dimiliki oleh sejumlah sekian pemilik. Begitu? Perumpamaan yang kedua, hal yastawiyani masalah.
Apakah sama dengan perumpamaannya? Jadi minta maaf, ini pertanyaan secara spontan, saya tidak begitu ingat. Tapi yang secara pasti tentang persekutuan kepada Allah Jalla wa'ala, yang pada itu dengan kita adalah diciptakan oleh Sang Pencipta. Pencipta kita satu, yang pada saat dengan kita diperintahkan untuk kita berubudiyah kepada yang satu. Sang Pencipta kita adalah Allah, yang memberikan segala-gala kepada kita itu adalah Allah, yang memberikan pertolongan kepada kita itu adalah Allah. Layakkah dengan kita mengongsikan ubudiyah kita kepada selain Allah? Tentu tidak patut dan juga tidak layak. Beda halnya kalau pada itu dengan seorang hamba yang dimiliki oleh sejumlah sekian orang. Itu wajar saja dia boleh berbakti kepada yang itu dengan ini, memberikan layanan kepada yang di sini dan juga kepada yang di sana. Tapi tidak demikian halnya kita kalau dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita. Tidak ada kongsian bagi Allah. Allah tidak pernah berkongsi dengan malaikat untuk menciptakan manusia. Maka layakkah manusia yang dia adalah semata-mata ciptaan yang satu, ciptaan Al-Wahidul Ahad, Al-Fardus Somad, alladzi lam yalid wa lam yulad, tapi dalam waktu yang sama ubudiyah kita kepada Allah kita kongsikan kepada makhluk. Seperti yang dengan mereka mengongsikan ubudiyah mereka dengan berhala, dengan patung. Jadi kata mereka, ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung dan berhala melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah Jalla wa'ala. Bahasa penutup, dikatakan kita saja muslimat, kalau seandainya ada laki-laki yang mengatakan cinta kasih sayangnya kepada kita itu hanya separuh-separuh saja. Kita tak nak dengan calon suami yang semacam itu, yang masih belum mampu untuk memberikan kasih sayang dan cinta kepada kita itu secara sepenuhnya. Kalau saja kata saya dapat memberikan tumpahan dalam 30% saja, selama masih ada pilihan kita akan mencari laki-laki yang lain atau istri yang lain yang mampu untuk memberikan kasih sayang dan cinta kepada kita secara sepenuhnya. Kita saja tidak mau dikongsikan dalam masalah cinta dan kasih sayang. Tapi kenapa dengan kita mengongsikan Allah dalam ubudiyah kita kepada Sang Pencipta? Padahal kalau dengan perbandingannya, banyak mana jasa laki-laki itu kepada kita. Sebaliknya, banyak mana jasa perempuan itu kepada laki-laki berkenaan. Kalau dibandingkan dengan anugerah pemberian Allah kepada manusia, manusia saja tidak mau dikongsikan dalam masalah pengabdiannya. Bagaimana kalau dengan Sang Pencipta yang menciptakan dan yang memberikan segala-galanya kepada kita? Makanya itu Allah berfirman nanti pada hari kiamat kepada orang-orang yang ibadahnya karena makhluk, karena riya, karena sum'ah, karena ujub. Ambillah ganjaran dan balasan ibadahmu kepada orang-orang yang kau beribadah karena mereka. Itu tidak akan ada balasannya. Karena manusia pun mengharapkan balasannya daripada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti insyaallah akan saya rujuk kembali tentang ayat tadi itu. Mungkin kalau seandainya saya tersilap, saya akan masukkan dalam ceramah Hakim Jumat depan pada pukul 9 pagi. Pertanyaan salah seorang tentang perbandingan tadi itu. Kalau saya tersilap. Wallahu a'lam. Qomat. Bismillah.